pertama kalau secara Prapit ditolak ya kita patuh hukum lah. Pak Kapolres itu ya ada benarnya, karena yang di Prapit itu tidak pembuktian, masalah administrasi saja. Tapi kalau Pak Kapolres menyatakan itu milik Haji Toke, itu menurut saya salah. Pak Kapolres tidak berhak menyatakan itu milik si A, milik si B, karena belum diuji secara perdata. Nah, kenapa ditolak Prapit saya? Karena menurut lawyer termohon, pihak kepolisian itu katanya menahan hanya demi mengamankan para pihak supaya tidak saling tidak terjadi tindak pidana lainnya lah. Jadi polisi ini ya dalam rangka mengamankan, karena ada saya melapor, Pak Haji Toke juga melapor. Maka atas dasar itu ya mungkin ya atas dasar itu pertimbangan, maka hakim menyatakan Prapit ditolak. Polisi bekerja hanya untuk mengamankan supaya tidak ada keributan. Itu yang saya pahami sekilas tentang putusan Prapit itu. Maka kita hakim itu menolak, walaupun sebenarnya menahan barang tanpa dasar hukum, dalam hal ini menyita tanpa ada izin atau ketetapan pengadilan, itu sebenarnya melanggar. Tapi oke lah, kita legowo kepada putusan hakim. Nah, tentang Haji Toke, saya juga akan menanti mengambil itu alat atau beko saya yang saya titip di Polres. Ya, silahkan diambil kalau pihak kepolisian berani memberikan itu. Tapi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres, katanya dia mengamankan supaya tidak ribut. Nah, kalau kita cerita titipan itu, masa dia menitip saya, yang mengangkut saya, yang membayar, saya nyiapkan terado. Jauh hari permohonan duluan saya daripada Haji Toke, kok tiba-tiba kata Kapolres titipan Haji Toke, ini nggak masuk akal kalau logika saja. Tapi terserahlah apa dalilnya. Nah, yang pada intinya, ya, kalau saya berbicara secara ya agama saya ya, boleh saya bacakan, Pak? Boleh saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kajibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah ulaika humul kajibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Nah, siapa pembohong dalam hal ini? Kalau saya tafsirkan ini, karena Haji Toke sudah berbohong, termasuk di depan pengadilan yang jadi saksi di atas sumpah Al-Quran, inilah orangnya pembohong Haji Toke ini. Satu. Yang kedua, penipu. Kenapa saya bilang penipu? Dia tidak pernah bayar beko itu dengan duit. Masa harta orang ruko Haji Juta sebagai pembayar melunasi beko saya? Baca kwitansinya tidak berhubungan. Nah, apalagi kena tipu. Beko saya itu bekerja untuk kandang ayam ataupun di kampus di Buluh Duri untuk LC, land clearing, mengerjakan lahan dia, ya. Sudah siap. Hanya gara-gara dia tidak bisa menunjukkan sisa pekerjaan yang harus dikerjakan, makanya beko saya parkir dan bertele-tele. Apa ditipunya? Belum ke tugas pokok lokasi yang ditunjukkan, beko saya sudah dia bawa ke tempat kebun talas dia, yang saya tahu kata orang kampung situ namanya Danau Teras ataupun Tambar Lihe. Awalnya hanya saya izinkan melalui lisan adalah untuk mengorek gorong-gorong yang ada tersumbat oleh, hanya itu pun dari atas terado. Tiba-tiba dia turunkan menggali paret. Nggak namanya penipu itu. Dari awal saja sudah menipu. Nah, dan yang kedua, baru dari Danau Teras pergi ke Sekolondang atau kilometer 11 dekat Simpang Pelayangan, situ ada kebun kelapa sayur dia. Itu pun beko saya menumbang tanpa izin malam-malam. Diturunkannya menumbang tanpa izin. Minyak-minyak saya, supir-supir saya. Nggak menipu namanya. Makanya saya beri judul ini. Jawaban saya nih, Haji Toke alias Haji Anwar Stombancin, pembohong dan penipu. Inilah manusia penipu. Bisa saya buktikan dia penipu itu. Tapi kalau pinjaman kerja ada, saya terima. Pinjaman kerja. Inilah judulnya ini. Supaya saudara Toke, saudara sudah melibatkan anak saudara menulis kwitansi yang tidak ada duit. Anak saudara menulis menjadi ada bahasa duit. Keterangan siapa? Keterangan Haji Juta atau Haji Cut Amri di depan pengadilan di bawah sumpah Al-Quran. Dan saudara juga mengakui depan pengadilan tidak pernah ada membayar dengan uang tunai. Demikian Pak Odi. Terima kasih.
Bang, ini apa nama alatnya ini, Bang? Oh, maksudnya ini Pak ini. Ya. Ya, ini apa ini? Inilah namanya penjepit atau kepiting beko ya, kepiting beko untuk menjepit kayu ataupun rumpuan atau pohon sawit yang ini. Ini jantannya, ini betinanya Pak. Ini betinanya, ini jantannya. Oke. Ini bawaan beko Special Lodging Grapple Sumitomo SH Step 5 juga, tapi dia standar grapple ataupun jepit. Nah, ini dia. Nah, makanya saya hubungkan dengan kwitansi panjar dari Bapak Haji Arus Bancin. Dia tulis panjar ini, ya. Dia tulis panjar ini SH 210 strip 5 invoice, nomor invoice ini, tapi beserta satu set grapple. Nomor invoice beko ini tidak, nomor invoice beko ini tidak grapple, ini standar bucket. Nah, ini standar bucket. Jadi ini salah. Beko yang sekarang yang menurut Kapolres adalah Titi Haji Toke, bukan ini nomor. Ini nomornya, tapi ditulis di sini standar grapple, udah bersalahan. Nah, tidak sesuai dengan surat invoice yang dia pegang. Nah, lihat beko yang sekarang itu pakai bucket, nggak bisa dipasang pakai ini. Kalau dipasang pakai ini ya bekonya ya bisa-bisa saja dimodif, tapi pasti ada yang rusak karena besinya itu beda. Nah, ini yang jadi tanda tanya baru ini Bapak. Nama saya ya Karim M. Ditulis Karim Munir, bukan nama saya. Panjar. Nah, baru tidak ditertera sini nomor mesin dan nomor rangka. Kalau jual beli beko itu diterakan nomor mesin atau serial number dan nomor rangka, karena invoice itu satu kesatuan. Kalau cuma tertulis nomor invoice, berarti nomor kertas saja yang ditulisnya. Apalagi ini salah. Standar grapple jepit. Ah, ini yang sehingga kita akan laporkan ini dugaan kwitansi palsunya ini. Nah, kemudian ini tanggal 27 September 2019. Belum pernah kita menampakkan invoice sama dia. Dari mana dia tahu nomor ini? Ini Pak, ini jelas ya. Dari mana dia tahu? Saya aja nggak hafal sebagai pemilik. Padahal pengakuan dia melihat invoice beko saya itu tanggal 3 Oktober hari Kamis 2019 di kebun dia atau di kebun kandang ayam. Yang kebetulan saya pikir bukan orang leasing, rupanya orang leasing yang datang hanya melihat. Bisa dilihat invoice-nya ketua. Kalau lihat boleh. Rupanya dia tilap untuk dilesingkan. Kalaulah saya usaha untuk dilesingkan ya, saya pun bisa melesingkan. Apalagi saya pernah leasing di Buana Painen 2 unit beko saya baru sebelum ini. Nah, beko saya sebelum yang ini, yang baru juga, ini juga kepiting ini. Ini Pak, ini kepitingnya Pak. Ini penjepitnya. Ini penjepit 130 namanya Pak. SH 130, lebih kecil. Ini jantannya. Jadi sangat aneh lah. Kok tiba-tiba ini panjar. Kita nggak pernah nyewa panjar Pak, karena pada tanggal ini kita tidak pernah cerita jual beli beko. Ini masih pekerjaan. Inilah kira-kira kenapa kita sanggah. Tapi hakim bagaimana lah ya. Namanya hakim dunia. Yang adil itu ya hakimnya Tuhan. Keadilan hakiki itu di akhirat. Sementara untuk menunjukkan bahwa beko yang di sana itu bukan grapple ataupun penjepit, tapi di sana standar bucket. Tapi dia tulis di sini beko ini ditambah grapple ataupun penjepit. Salah benar. Dari ini aja udah nampak. Dari mana dia tahu malam-malam? Saya nggak pernah menampakkan. Ini sebenarnya pinjaman kerja. Dan di sini ada tertanda tangan tukang singkil. Tapi ini nggak ada. Karena saksi dia menerima uang itu. Sungguh aneh ini. Bapak foto itu. Masih nampak kuningnya itu. Ini beko saya satu lagi nih Pak. Beko saya yang pertama saya bawa ke tempat dia tapi rusak. Saya ganti apanya? Palepnya. Inilah dia. Udah salah besar. Tapi itu pun kebenaran tidak nampak sama Pak Kapolres dan jajarannya. Kecewa saya, itu aja. Gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Pak Yakarim ke Pengadilan Negeri Singkil ya, terkait dengan adanya alat berat yang berada di Polres ya, dapat saya jelaskan bahwa hak seluruh warga negara ya, hak seluruh warga negara untuk melaporkan atau menggugat. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Singkil tetap menerima gugatannya ya. Tetapi dari hasil sidang pra-peradilan yang dilaksanakan kemarin pada tanggal 8 Desember 2020 ya, sudah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pra-Peradilan
bahwa gugatan dari Bapak Yakarim adalah ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang salah di dalam tidak ada yang salah dari prosedur yang kami sudah laksanakan mengenai sidang pra-peradilan yang diajukan oleh gugatan pra-peradilan diajukan oleh Bapak Yakarim, ya, bahwa dapat saya jelaskan bahwa itu adalah hak seluruh warga negara, ya, dan kami sangat menghormati, ya, Pak Yakarim. Di dalam sidang gugatan pra-peradilan kemarin, ya, telah dilaksanakan beberapa kali sidang, dan untuk putusan pada kemarin, hakim memutus bahwa gugatan itu ditolak. Dari itu sudah membuktikan bahwa tidak ada yang salah yang kami lakukan, ya. Secara prosedur tidak ada yang salah yang dilakukan oleh Polres Subul Salam dalam hal ini. Dari sidang pra-peradilan kemarin, ya, hal tersebut tidak diuji karena objek pra-peradilan adalah tidak sahnya penahanan, penangkapan, penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka. Jadi dari hasil objek kemarin itu yang dipertanyakan apakah ada kesalahan dari pihak Polres, dan itu tidak ada. Nah, mengenai tadi masalah kepemilikan itu bisa diuji di dalam sidang perdata. Sampai saat ini belum ada satupun yang mengajukan sidang perdata, dan itu bukan kewenangan kami lagi. Nah, kalau kita menilik ke belakang, rupanya antara Pak Yakarim dan Pak Haji Anwar Rustam alias Haji Toke memang ada sedikit permasalahan, ya. Kalau kita mau ceritakan ke belakang rasanya terlalu panjang. Karena demikian, ya, saya sangat menghormati beliau-beliau itu sebagai tokoh masyarakat di Subul Salam dan Singkil. Ada baiknya, ya, jika memang mereka bisa duduk bersama untuk membicarakan, ya, membicarakan permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi selama ini. Nah, jadi disitulah nanti bisa dicari jalan keluarnya. Tentunya kalau kami sebagai kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, ya, polisi bertugas pertama memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Yang terakhir, menegakkan hukum. Nah, itu adalah alternatif terakhir. Sehingga yang kami harapkan, kami sebagai polisi memelihara keamanan ketertiban masyarakat bisa, ya, bisa menjadi penengah di antara mereka. Saya maksudkan jika memang ada permasalahan disilahkan diselesaikan. Kami siap untuk membantu penyelesaiannya. Dalam hal ini kita sebagai penengah lah, mediasi. Jadi pada saat itu Haji Anwar Rustam alias Haji Toke datang kepada kami, ya, dengan membawa surat permohonan untuk penitipan alat berat tersebut. Hal itu dibuktikan dengan dia juga menunjukkan invoice atau mungkin bukti kepemilikan, sehingga dia mengatakan bahwa itu adalah milik saya, Pak, tetapi ada konflik untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kebun saya. Pada itu alat berat itu berada di kebun, ya, jadi jauh dari jangkauan keamanan, sehingga beliau berinisiatif untuk menitipkan itu kepada kepolisian Polres Subul Salam. Nah, kami menerima itu bukan tanpa ada dasarnya. Jadi di dalam Undang-Undang Kepolisian terdapat pasal diskresi kepolisian. Jadi anggota Kepolisian Republik Indonesia bisa mengambil semua tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena Haji Anwar Rustam alias Haji Toke ini membawa surat, beliau menitipkan, jadi ya kami menerima titipan tersebut, dan kami juga membuatkan tanda terima dari alat berat tersebut. Demikian. Sesuai dengan surat penitipan yang sudah beliau mohonkan kepada kami, ya. Pada saat itu kan beliau menitipkan dan membuat surat. Nah, jika memang di lain kesempatan beliau meminta kembali, ya tentunya akan kami serahkan, ya. Karena kita hanya menerima titipan aja waktu itu dengan alasan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, karena terjadi ada sedikit konflik di antara mereka. Demikian. Nama saya Haji Anwar Rustam Bancin, lahir Sekelondang 12 Juli 1968. Baik, Pak Haji, ada yang panggil Pak Haji Toke, ya. Benar. Baik, Pak Haji, sekarang ini kan ribut nih masalah beko yang ada di Polres. Kata Bapak Yakarim M itu punya dia. Bagaimana menurut Pak Haji?
Mungkin beliau mengatakan apa yang dikatakannya terserah beliau. Ya kami juga berkawan kok dengan Pak Yahya Karim Munir itu sudah mungkin puluhan tahun. Bahwasanya dasar dia mengatakan dia kepemilik itu apa? Secara kita juga tentunya mengatakan mengakukan saya punya itu punya dasarnya apa? Jadi Pak Haji itu punya Pak Haji atau tidak? Oh jelas, itu punya Pak Haji. saya. Punya Pak Haji? Punya saya. Secara hukum apapun kurasa itu punya saya. Baik. Bagi Baik. Ada bukti bahwa itu punya Pak Haji? apa yang ditanyakan sama saya, semua ada sama saya. Oke. Itu Pak Haji beli dari siapa? Saya beli dari Yahya Karim Munir. Sudah bayar Pak Haji ya? Nggak mungkin lah, mungkin kita nggak bayar. Kalau nggak bayar muka harta bukan puluhan juta, ratusan juta itu Bapak. Baik Pak Haji. Sekarang artinya Pak Haji bisa menunjukkan ya bahwa itu punya Pak Haji, bukti-buktinya ada Pak Haji. Oh, ada. Apa yang Bapak tanya, saudara tanya sama saya? Invoice ada Pak Haji, invoice. Ada. Sekarang di mana? Di tangan Pak Haji atau di mana? Kebetulan kemarin itu ada persidangan hari Jumat tanggal berapa Harjo ini untuk dipinjam oleh di Polres untuk membuktikan kepemilikan saya. Karena dari awal juga itu yang di Polres itu kan saya titipkan Ya. bahwasanya pihak Polres Salam, saya bermohon kepada Polres pada tanggal 18 Juni kalau nggak salah, di hari Kamis saya membuat permohonan bahwasanya itu lantaran ada kurang kesecocokan dengan Pak Yahya Karim Munir untuk mengamankan, saya mintalah kepada Polres untuk mengamankan alat tersebut. Sehingga telah diperiksa oleh dari pihak Polres bahwasanya apa yang secara sahnya kepemilikan eskavator Sumitomo itu, saya membuktikan bahwasanya itu kepemilikan baik dia invoice, baik dia itu PPN apa aja pajak PPN-nya akan bisa saya buktikan di Polres di Salam, sehingga menyatakan itu pemilikan saya secara hukum. Makanya saya menitipkan kepada Polres. Baik, berarti Pak Haji yang nitipkan beko itu atau eskavator itu di kantor Polres Salam ya? Saya yang menitipkan, surat titipnya tanggal 19 Juni tahun 2020 kalau. Baik, itu kan nanti di sana lama-lama bekonya menurut Pak Haji itu punya Pak Haji. Ada rencana Pak Haji mau ambil? Oh pasti punya saya. Kenapa nggak saya ambil? Kalau ada yang melarang Pak Haji ngambil itu? Larang siapa? Negara siapa yang melarang, punya hak saya? Baik. Enak saja dia melarang. Baik. Oh pesan saya, kami kan bersahabat. Marilah kami itu, sebenarnya kami itu bersahabat dari dulu, berkawan. Ya namanya kemarin juga sudah beliau itu membuktikan sampai dia membuat prapit ke pengadilan, bahwanya pengadilan itu kan itulah yang mengatakan, artinya di pengadilan sudah diuji. Kalau seandainya itu tidak benar, pasti pengadilan itu menentukan siapa sebenarnya. Artinya kalau memang salah langkah Kapolres Salam, berarti pasti kalah di prapit. Dengan pembuktian dan kesaksian dan sebagainya, maka setahu saya pengadilan itu kan sudah tertinggi. Artinya apapun keputusan pengadilan itu yang paling sah. Artinya apa? Pak Kapolres pun ya memang itu memang tugas beliau. Artinya kami mengayomi masyarakat ini tentu mengamankan yang biar jangan ada saling ribut. Tentunya apabila ada keributan, toh juga beliau yang apa. Ini merasa prapit itu hal biasa itu. Ya namanya itulah resikonya dari pihak institusi beliau. Bukan mesti itu menyusahkan Pak Kapolres. Berasa kalau katakan menyusahkan, saya berasa tidak juga benar, karena itu memang itu resikonya sebagai pimpinan. Baik. Sebagai institusinya. Saya
berterima kasih kepada Polres Aceh Singkil, Subul Salam yang telah berkenan untuk yang apa yang saya titipkan itu dan menjaga barang saya itu sehingga tidak ada masalah sampai-sampai menyelesaikan masalah beliau. Mungkin saya berterima kasih kepada Kapolres, bersyukur kepada Allah sehingga dengan jajaran Kapolres Subul Salam bisa menerima apa yang saya titipkan itu. Ya insya Allah kalau memang nanti mungkin secepatnya ini kalau memang itu masih itu alat mungkin segera akan saya bawa. Pak, terkait dengan prapidana yang Bapak ajukan ke Pengadilan Negeri Aceh Singkil dan hakim menolak prapid Bapak ya, dan kemudian di video selanjutnya di situ Haji Tokeh menyatakan bahwa itu beko punya dia. Nah sekarang tentu mungkin ada upaya Bapak dalam mengambil kembali hak Bapak. Apa langkah hukum yang akan Bapak tempuh ke depannya, Pak? Ya, yang pertama begini Pak ya. Kita ini negara hukum ya. Perlu saya perjelas dulu, prapid ini adalah administrasi. Administrasi yang dimaksud di sini adalah bentuk transparansi ataupun masyarakat bisa melihat kinerja kepolisian salah atau benar. Dalam rangka apa prapid itu yang bisa tentang penahanan, penangkapan, penetapan tersangka, penggeledahan, termasuk menyita barang. Nah, yang saya prapid adalah tindakan Pak Kapolres dan jajarannya Polres Subul Salam terhadap menahan satu unit beko saya. Yang saya prapid kan tindakannya itu, supaya jangan salah. Ya, tapi kalau itu tentang laporan saya di Propam, udah saya laporkan apa? Mereka ini menurut saya sudah terlalu zalim, terlalu mendiskriminasi saya. Di segi apa? Pertama ya Pak, biar saya perjelas. Ya. Saya melapor LP saya tanggal 21 Februari tentang dugaan baterai beko saya dicuri oleh anak Haji Tokeh atau Anos Tambancin, yang menurut keterangan yang kami dapat dari yang melihat dan menjaga beko itu adalah yang mengambil atau dugaan pencurian Dedi Anwar Bancin. Ini ada video di sini Pak, nanti ada. Nah, LP saya itu 21 Februari, tapi tidak pernah ditanggapi. Ya, saya minta STPL begitu saya melapor tanggal 21 Februari itu tidak diberikan bukti lapornya. Nah, namun ada proses. Proses apa? Malah Haji Anos Bancin melapor di Polsek Simpang Kiri tanggal 25 Februari, door to door diperiksa saksi dan saya. Nah, saksi yang dia hadirkan tentang pasal dugaan saya menipu penggelapan itu, saksi dia sendiri menolak. Tidak pernah mereka melihat ataupun mengetahui panjar diberikan kepada saya tentang panjar beko itu. Sehingga saya juga diperiksa, ya saya sanggah. Yang pertama tidak saya terima uang. Kalau pinjaman kerja ada, karena kami awalnya bekerja. Beko saya dipakai borongan dan rental. Pinjaman kerja ada tanggal 27 September 2019 dan ada tanda tangan saksi saya buka sipil. Tapi kwitansi yang dihadirkan tidak ada tanda tangan buka singkil. Nah, panjar itu sendiri tertulis nama bukan nama saya Karim M. Pak. Tertulis itu Karim Munir. Nah, yang lucunya tertulis sudah nomor invoice beko. Ditulis di situ grapple atau penjepit. Padahal beko itu standar paket. Itu tertera Pak di invoice Pak. Dan di kwitansi itu tidak diterangkan berapa nomor rangkanya dan nomor mesinnya. Ini bersalahan. Nah, yang sangat lucu ya, ini saudara ya, Pak Haji Tokeh dengar ya, Pak Kapolres juga mungkin bisa dianalisa ini. Diakui di persidangan prapid, Pak Haji Tokeh ini yang katanya panjar tanggal 27 September 2019 jam 11 malam, saya belum pernah memperlihatkan invoice Pak. Belum pernah menampakkan. Apalagi yang dia pegang. Dalam pengakuannya dia pegang itu tanggal 3 Oktober 2019 di barak kandang ayamnya sore. Setelah orang leasing datang Sali Sumargo. Bagaimana sinkron? Dari mana dia tahu? Nah, dugaan saya setelah invoice atau BPKB Beko itu dititip oleh Sali Sumargo dari Buana Painen untuk diserahkan kepada saya sebagai pemilik, tidak diserahkan sampai hari ini. Maka saya laporkanlah ini ke Polres Subul Salam berkali-kali tentang penggelapan, tidak dilayani. Banyak alasan. Nah, itu satu. Termasuk dugaan kwitansi palsu. Ya, mangkrak sampai hari ini. Nah, atas dasar inilah maka
kelakuan-kelakuan ataupun tindakan Pak Kapolres dan jajarannya, terutama menyita barang tanpa dasar hukum, ini berkali-kali kita tanya, ini yang disebut harus saya prapit tindakannya itu tanpa sehelai surat sampai hari ini. Baru dikatakan itu titipan Haji Tokeh setelah mereka termohon itu saya laporkan ke Bid Propam Aceh, Bid Propam Polda Aceh. Nah, apa buktinya? Ini Pak, maaf, ini Pak, saya bermohon Pak, surat ya resmi, bermohon pengawalan pengamanan tertanggal 1 Mei. Ini diterima oleh Pak Samsuar Kasat Sabara hari Jumat. Maka hari Senin saya datang langsung di ruangan Kabak Op Pak, kalau nggak salah saya Kompol Manurung, sambil menunggu sprint turun untuk mengawal mengambil beko saya ini. Maka saya tunggu, keluarlah sprint. Oke, coba Bapak bacakan itu Pak. Nah, di sini saya bacakan ya. Kepada yang terhormat Bapak Kapolri Subusalam di Subusalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan hormat. Judul surat adalah permohonan bantuan pengamanan. Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama saya Ya Karim, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan konstruksi agama Islam, beralamat Desa Lebutar, Kecamatan Muria, Kabupaten Singkil. Bahwa saya adalah pelapor di Polres Subusalam dalam sebuah dugaan tindak pidana penggelapan 2 baterai beko ekskavator merek Sumitomo SH210 milik saya sendiri yang saat ini sedang ditangani oleh pihak penyidik Polres Subusalam. Bahwa setelah saya berkoordinasi dan dimediasi oleh Kanit Res dan Kasat Reskrim pada tanggal 30 April 2020 atas saran dari Kasat dan Kanit Reskrim Polres Subusalam untuk membuat sebuah permohonan pengamanan dan pengambilan 1 unit ekskavator merek Sumitomo SH210 strip 5 milik saya sendiri yang pada saat ini sedang berada di lahan kebun haji milik Anwar Stambancin alias Haji Toke di Desa Buluhdori kilometer 11 Kecamatan Simpang Ketut Subusalam. Bahwa dari penjelasan di atas, dengan ini saya bermohon bantuan dari Bapak Kapolres Subusalam untuk mengirim 5 orang anggotanya ke lapangan untuk bantuan pengamanan, pengambilan atau penjemputan 1 unit ekskavator merek Sumitomo 210 strip 5. Adapun dimaksud dan tujuan permohonan saya ini ialah untuk berjaga-jaga dan hal-hal yang kemungkinan yang tidak diinginkan pada saat di lapangan. Demikian surat permohonan ini saya sampaikan atas perhatian dan bantuannya. Saya ucapkan terima kasih. Gunung Meriah tanggal 1 Mei 2020. Hormat saya Ya Karim. Ini resmi Pak. Maka turunlah pengamanan tanggal 4 Mei. Dipimpin oleh, kalau tidak saya lupa namanya Pak Ajari. Lebih kurang ada 4 orang kalau saya nggak ingat. Diambil Pak, dihidupkan. Tiba-tiba karena bulan puasa sudah mau buka, sampai saya dicekek itu sama Haji Toke di lapangan ya. Karena saya minta, saya suruhkan tunjuk pekerjaan mana yang belum siap. Di sini aparat juga diam di saat saya tidak dilerai. Tapi karena saya puasa, takut puasa saya batal. Nah, STPL saya tentang 21 Februari 2000 itu seharusnya pada waktu melapor, tapi setelah menjelang bulan Mei baru diberikan Pak. Itu pun setelah saya BAP. Tapi perkara terus diperiksa. Ini satu. Kemudian terhadap alat saya ya, saya mintakan secara tersurat. Ini dulu saya menjawab Pak Kapolres ya. Ini Pak resmi Pak, surat saya diterima. Ini Bapak foto kalau apa? Ini tanggal 24 Juni ya, diterima oleh Bribtu Rismayanti NRP ini, bercap stempel basah, tanaman basah. Perihal apa? Meminta perkembangan hasil penyelidikan terhadap baterai saya yang diduga dicuri. Itu satu. Termasuk apa? Termasuk menanyakan apa dasar hukum barang saya ditahan di Polres di Subusalam ataupun disita. Karena surat penetapan dari pengadilan, izin dari pengadilan setempat tidak ada. Karena barang itu bukan terkait tindak pidana dan bukan didapatkan dari tindak pidana. Ini suratnya Pak. Nih, kita patah-patah saja. Kalaupun patah persidangan nyatakan lain hasil putusannya. Nih Pak. Ya, intinya ini. Ya, dasar singkatnya saja. Bahwa terkait 1 unit ekskavator Sumitomo SH210 strip 5 milik saya yang telah dibawa oleh penyidik Polres Subusalam ya, dasar hukumnya tidak ada, sehingga alat berat ini harus ditahan di Polres Subusalam. Bahwa barang bukti ya tindak pidana yang saya laporkan bukan alat beratnya, melainkan 2 unit baterai beko dan saat ini telah disita. Bahwa penahanan harta benda tanpa ada dasar hukum dapat dinyatakan perbuatan pidana perampasan barang hak milik orang lain. Ini kira-kira kesimpulan tanggal 24 Juni Pak. Surat ini kita masukkan. Jadi sangat aneh ya. Apalagi nih sama Pak Kapolres lewat WA ya, biar jelas.
Saya bertanya, Bapak rekam tanya aja. Mohon dengan segala hormat, ya, saya bermohon status secara hukum dan kedudukan alat berat saya Beko Sumitomo SH210 yang sekarang masih di Polres terparkir. Apakah sebagai barang bukti, sitaankah, bekonya tersangkut tidak pidanakah, atau apakah penyebutan nama lainnya secara hukum dan yuridisnya? Saya sangat minta penjelasan. Ini inti. WA saya sama Pak Kapolres. Mungkin Bapak ragu. Mungkin ya. Jangan-jangan bukan WA ke Pak Polres. Ini nomornya Pak. Kita yang fakta saja. Nih dari WA beliau. Nih, jelas profilnya. Ini nomornya. Nah, ini nomor. Ya. Nah, inilah yang membuat beliau mungkin marah. Ya, jujur saja kita buka fakta. Kita bukan menjelekkan. Setelah ini saya serahkan. Yang menyerahkan Pak Pundes sama Senaga sama Seluruh Tapea. Besoknya saya dijumpai oleh yang namanya Putra. Atau yang saya Putra ya, anggota Polres, anggota Res. Dia bertanya di ruang PKT, Pak Yakarim, Bapak sudah mengirimkan tembusan surat itu ke Mabes Polri atau ke Polda? Ya saya bilang ya sudah. Kalau dapat ditahan dulu. Ya kenapa? Ini Pak Kapolres begini-begini ya. Namanya kita nggak dilayani, ya. Minta penjelasan nggak ada jawaban, Pak. Ya. Nah, kemudian maka setelah inilah ini tanggal 24 Juni, maka saya setelah lewat hari raya, maka Said Faisal melalui Pak Kasat Reskrim menginstruksikan saya menyiapkan terado dari rumah, menyiapkan operator beko, menyiapkan minyak, oli dan mekanik supaya nanti waktu mengangkat itu tidak ada kendala. Karena pengangkatan pertama tanggal 30 April dikawal oleh reserse dipimpin oleh Said Faisal. Pengangkatan kedua tanggal 4 Mei gagal keduanya. Itu saya juga bawa terado, Pak. Nah, kalau analisa daripada pihak Polres dan jajarannya itu bukan milik saya, aturan sudah jadi perhatian. Ya ini Pak Karim bagaimana? Jangan-jangan bukan milik Bapak. Kok nggak bisa diangkat? Nah, baru pengamanan kedua. Lengkap Pak pakai mobil sabara. Gagal juga. Nah, sekarang maka janji mereka itu diambil setelah Lebaran. Maka Said Faisal menelpon saya. Setelah juga saya ada komunikasi Pak Pundes sebagai penghubung Pak Kapolres. Malam tanggal 18 atau 17 bulan Juni 2020. Maka saya siapkanlah terado itu Pak lengkap semua. Itulah Pak ya yang menjadi sedih hati saya biar Bapak tahu. Tidak ada duit karena saya waktu tanggal 30 bawa terado, tanggal 4 Mei bawa terado dan biaya lainnya ke Polres bolak-balik. Butuh uang Pak. Karena ini kata Pak Kasat sudah oke untuk diangkat supaya hidup lengkap Pak semua. Saya juallah Honda anak saya Kailek Pak dengan harga murah, hanya harga lebih kurang 12 juta saja. Uang itulah saya bayar untuk bayar terado, termasuk biaya pengamanan yang diminta, ya. Diminta uang administrasinya oleh Pak Kasat Reskrim, termasuk Pak Said Faisal juga meminta tambahan. Kalau Pak Kapolres tidak ada minta. Nah, apa dasar Bapak buktinya ini? Ini Pak Said, ini Sakolom ini, atas nama siapa ini saya nggak tahu rekening, tapi dia kirimkan lewat WA dia, agar mengirim tambahan untuk membayar KBO katanya. Pak Said ini siapa Pak? Kanit Res Polres Sumpu Salam waktu itu, sebelum berganti kepada Yuardi Harahap. Nah, saya bayar Pak, biaya pengamanan. Pak Kasat waktu saya berikan amplop tipis, ya Pak Kasat Reskrim, dia tolak begini. Demi supaya ini juga sukses, saya bilang sama Pundes, ambil pinjam uang ponakan saya yang mau bayar terado. Ambil, ditambah 2,5 juta. Ini udah gini dongkol Pak. Nah itu pun langsung dirobek di depan saya 1 juta, dibagilah sama Said Faisal. Setelah dibagi Pak Said Faisal itulah minta lagi tambahan Pak, katanya untuk bayar KBO. Nah tiba-tiba setelah salat Jumat baru saya lihat beko saya yang terparkir di depan, tiba-tiba udah diturunkan. Siapa yang nggak ngamuk Pak? Perjalanan panjang ini. Nah maka sore hari ketemu dengan Pak Kasat. Ini singkat-singkat saja. Pak Kasat di ruang SPKT, dulu Pak Kasat jumpa. Pak Kasat, apa dasar hukum ini Bapak nurunkan? Saya yang bermohon, Bapak yang mengawal uang-uang saya. Aduh Pak Karim ini bagaimana? Tambahlah itu jatah untuk Pak Kapolres. Masa sedikit sekali? Kalau lebih banyak saya nggak ada uang lagi Pak, saya bilang. Mana bisa begini katanya. Ada. Sabar dulu ya katanya. Nah karena sholat maghrib menjelang sholat Pak Kapolres keluar dari ruangannya menjumpai kami. Saya tanya juga Pak Kapolres yang terhormat, apa dasar hukum ataupun seputus surat saja Bapak berikan? Sebagai apa beko saya di sini? Karena saya bermohon Pak kepada Bapak tersurat, resmi jumpa berkali-kali, enggak juga dijawab. Urusan sama Pak Kasat. Nah pendek harinya kena baterai itu waktu menaikkan beko itu tidak ada baterainya karena baterainya diduga dicuri.
Maka saya ambil baterai yang saya bawa dari Rimo untuk saya ambil bawa pulang lagi baterai yang ada dalam beko tersebut. Sampai jam 12 malam Pak kami pulang. Menunggu trado, menunggu operator, menunggu ini, mekanik dan lain. Itu saya bayar semua Pak. Dengan kecewa saya pulang sampai ke rumah setengah stres saya Pak. Disambut oleh anak istri saya dalam keadaan saya menangis. Nah, setelah itu barulah saya tanggal 24 Juni itu minta apa? Sesuai ini tadi, minta SP, perkembangan apa dasar hukumnya. Di sini beliau ngamuk ini Pak Kapolres, menjelang apa nih Pak? Menjelang Hari Bayangkara. Silahkan Anda lapor ke Presiden, silahkan Anda lapor ke Kapolda. Tuh juga ujung-ujungnya kemari. Ngamuk dia Pak, di hadapan Pundeh padahal saya di belakangnya. Ini bukan kita karang-karang Pak. Luar biasa. Maka begitu saya minta SP2HP barulah 24 Juni, tanggal 25 Juni diberikan SP2HP berturut-turut. Padahal ada yang salah di situ. Apa salahnya? Ada Warto Sinaga kenek beko saya yang belum diperiksa, ya, diperiksa tanggal 17 Juni, ya, dinyatakan dalam SP2HP 2020 17 Juni dia diperiksa. Tapi sudah dibuat rekapnya dalam SP2HP, sudah diperiksa tanggal 9 Juni. Orang belum diperiksa kok sudah dimasukkan 9 Juni. Ini juga menurut saya karena sudah amburadul ini. Ini menurut saya Pak. Maka ini juga saya laporkan. Alat bukti saya kita berikan. Inilah setelah saya tidak dilayani dengan baik. Mereka memang tidak melayani. Kalau Bapak tanya, bisa Bapak buktikan Bapak tidak dilayani? Rekaman Pak Kapolres, pembicaraan dengan salah seorang media yang tidak sebutkan namanya, ya, bahwa dia tidak melayani kami. Jelas di sini. Ini WA ini sudah saya berikan juga sama Pak Kapolda yang terhormat, Irjen Polisi Wahyu Widada, dan WA ini juga dalam percakapan sudah saya berikan juga Kabid Propam, Pak Kombes Iskandar, dan kepada beberapa penegak hukum. Nah, ini selesai dulu masalah kenapa saya laporkan. Nah, maka dari hasil laporan keluar dari SP2HP Pak. Nih, di Propam, ini LP-nya, LP, ini manggil, ini LP saya Pak. Tentang pengaduan saya di Propam, ini dia. Ini Pak. Ini LP di Propam Pak, Provisi Pengamanan. Pengaduan saya, ini jelas. Kemudian ini hasil SP2HP-nya, ya. Yang menulis mereka nih Pak, tanda tangan Kabid Propam. Terbukti adanya pelanggaran kode etik dan profesi. Berdasarkan laporan saya mulai ini kebenaran, ini aja intinya. Nah, terhadap kenapa saya laporkan Haji Toke penggelapan invoice ini Pak? Ini LP Haji Anwar Tombancin, karena saya laporkan penggelapan di Polres Busalam nggak dilayani. Kalau adalah bisa dilayani dengan baik, nggak mungkin saya ke Polda Pak, jauh itu Polda Pak. Sesuai kata Pak Kapolres juga, Kapolres Busalam, jauh itu Polda Aceh, bukan seperti Leikan katanya. Ini LP penggelapan invoice yang saya laporkan Haji Anwar Tombancin. Nah, ini biar kita singkat-singkat saja Pak, ini lengkap. Nah, kenapa Pak? Kalau Bapak tanya, kenapa Bapak berani menyatakan bahwa invoice Bapak itu digelapkan? Nah, kita buka Pak. Ini sudah Ibu Buan Andai. Nah ini Pak, ya. Kenapa saya berani? Karena itu beko saya Pak. Ini waktu saya beli ini test drive. Yang uji coba di showroom Buyung Huta Barat ataupun Huta Barat ini Pak, Bapak foto. Nih, ini setelah dibeli berangkat dari Medan Pak. Si Buyung, Bapak aja judulnya. Nah, nih. Kemudian ini naik trado menuju perjalanan ke rumah saya nih Pak. Jelas kita beli. Nah, setelah kita beli lengkap, langsung waktu itu asuransinya Pak, Tripakarta. Kita asuransikan beko itu setahun pertama. Nih, langsung. Ini bukti polisnya Pak. Kita bayar asli Pak ya. Nih bukti kepemilikan kita. Nah, bukti apa lain lagi? Nih, kwitansi jual beli kita Pak, lengkap Pak. Kita urai aja. Ini Bapak foto dari Andre Susilo, waktu itu menjabat sebagai manajer Sumitomo Medan. Jelas, standar paket, nomor mesin, nomor rangka, nomor invoice jelas. Beginilah kwitansi jual beli yang sebenarnya, harga 650 juta. Saya bayar pada tanggal 19 Desember 2017. Apalagi? Ini serah terima beko nih. Ada serah terima barang yang kita beli itu sehat. Setelah kita terima ini. Ini udah ada bukti pembayaran ini Pak, print outnya saya transfer 650 juta. Ini sudah kita hadirkan sebagai bukti di pengadilan. Ini dia. Mana? Ini yang di checklist ini Pak. 302 kali tambah 50 juta 650. Nah, nih
Nah, dalil Haji Tokeh kalau yang saya dengar dalam video itu, wah, itu jelas milik saya, jelas ada. Nah, kenapa dia saya laporkan penggelapan, Pak? Ya. Ini keterangan lesing. Tidak mungkin orang lesing sebodoh itu membuat surat pernyataan. Saya baca boleh? Boleh. Surat pernyataan 12 Februari 2020 ini, Pak. Ya. Nih, yang jelas. Publik biar tahu, ini bukan masalah harta di penegakan keadilan ini. Dengan hormat, melalui surat pernyataan ini saya dengan identitas seperti bawah ini, nama Salih Sumargo, jabatan Deputi Business Manager Buana Finance, menyatakan bahwa rincian satu set invoice, ya, biar terang sedikit Pak, ini menyatakan bahwa ya invoice asli itu dengan rincian sebagai berikut: nomor invoice jelas, tanggal pembelian jelas, atas nama invoice jelas namanya, nama unit jelas, nah, intinya saja, beserta satu lembar asli informasi serial number, satu lembar asli faktur pajak telah saya titipkan kembali, ya, kepada Bapak Anwar Rustam Bancin _ Haji Tokeh yang berdomisili di Subuh Salam untuk diteruskan dan diserahkan kepada Bapak Yakarim. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Tertanda Salih Sumargo, bertanda tangan di atas materai. Nah, kenapa dia buat? Nih, ini berita acara mereka menyerahkan kepada Haji Tokeh. Dari Salih Sumargo diterima oleh Haji Tokeh untuk titipan. Ini pernyataan. Ini Salih Sumargo yang sedang menulis. Nih, orangnya sedang menulis pernyataan tadi dan menandatangani. Ini saya, Pak, wajah saya. Nah, apalagi ini waktu menulis juga, ini waktu nyerahkan. Ya, ini waktu nyerahkan. Nih, semoga Bapak penyidik Polda, nih, kami tidak ada merasa seolah-olah kalau bahasa Pak Kapolres dalam rekaman percakapan dengan seorang media, katanya Salih Sumargo ini saya tekan, di bawah tekanan. Apa mungkin saya tekan? Saya nyatakan batal itu di lesing itu lewat WA, Pak. Bukan jumpa, saya tinggal ngambil dan tulis. Lengkap, Pak, ya. Apa buktinya lewat WA? Nih. Tidak mungkin lah. Kalau itu milik Haji Tokeh, kenapa Buana Finance itu minta persetujuan sama saya untuk membatalkan, ya, untuk membatalkan lesing. Nah, singkatnya saja ini lengkap WA-nya dan percakapan saya. Nah, ini Bapak, ya, ini sorry sebentar, biar jelas, Pak. Ini pertanyaan daripada Buana Finance. Saya bacakan saja tanggal 21 bulan 10 2019. Buana Finance bertanya, atau Salih Sumargo, berikut mohon konfirmasi persetujuan dari Bang Karim untuk hal-hal sebagai berikut. 1. Unit Sumitomo Excavator SN 1890 tahun 2013 ini akan dilesingkan di Buana Finance antara PT Buana Finance Tbk dengan Bapak Anwar Rustam Bancin. Ini minta persetujuan sama saya. Nah, persetujuan kedua, pembayaran dana akan ditujukan ke rekening Bapak Anwar Rustam Bancin. Ya. Dah. Buana Finance lagi, abang setuju untuk kedua poin tersebut di atas. Ini. Ya, manalah kita setuju. Nah, kita jawab ini. Kita jawab, ya. Saya masih minta konsultasi dengan Pak Haji Tokeh. Nah, jawabannya nih, Pak. Ya, Bapak syuting. Ini biar jelas bukan fakta, Pak. Artinya saya tidak menyetujui. Mohon invoice unit beko saya tersebut dikembalikan sampai ada komitmen lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Ya, baru saya jawab lagi. Pak Yakarim lagi, mohon Bu, invoice beko saya yang akan dilesingkan Haji Tokeh atau Anwar Bancin. Ibu, kalau Ibu percaya, tolong dititipkan ke Bapak Haji Tokeh tersebut, ya, karena tempo hari beliau yang ambil dari saya dan diserahkan ke Ibu.
maka mohon dikembalikan kepada Pak Haji Toke untuk dibuatkan berita acaranya dan buatkan dokumentasi agar beliau dapat mengembalikan ke saya. Pernyataan saya tidak saya setujui. Ya, baru ada WA lagi. Dengan hormat, biar saya yang akan melesingkan ke lembaga lain. Dah, baru penutup ya Pak ya ini. Biar ya. Ini apa kata Ibu Buana? Apa katanya? Sudah saya titip. Sudahkah dititip diserahkan kembali impus tersebut, Bu? Dijawab. Baik. Saya titip Bang hari ini. Kata Ibu Buana. Oke, saya jawab. Oke, saya tunggu, Bu. Saya tanya lagi. Sudahkah dititip impus saya, Bu? Apa dijawab Buana ini? Tanggal 24. Sudah, Bang. Sudah dititip. Baru saya ingatkan lagi sini. Tanggal 5 bulan 11, saya ingatkan. Tolong ingatkan Haji Toke agar invoice beko saya dapat dikembalikan. Makanya karena tidak dikembalikan, langsung saya laporkan ke Polres Subuh Salam tapi tidak ditanggapi. Maka saya langsung ke Polda Aceh. Ini selesai masalah invoice saya yang digelapkan oleh Haji Toke. Nah, oh ini hak saya. Nah, analoginya begini, Pak. Kalau Pak Kapolres katakan, wah, beko parkir di kebun Haji Toke, invoice ada dia. Invoice itu invoice misalnya kalau hasil curian, kalau hasil digelapkan, atau titipan orang tidak diberikan. Bisakah itu mendalilkan sebuah beko yang terparkir itu langsung milik dia? Mana bukti jual belinya? Mana bukti serah terima barang? Kapan dia bayar panjar? Kapan dia bayar penulisan? Ini di persidangan Perapit, Pak, di bawah sumpah. Haji Toke menyatakan, karena dia katanya membayar 390 juta beko itu, ini kita lihat. Panjang 50 juta, udah saya sanggah tadi. Enggak benar tanda tangan saya, bukan nama saya. Ya, beko di sini ditulis Grapple. Ternyata beko itu setelah paket. Nah. Kemudian pembayaran lunas apa? Katanya dengan ruko. Ruko siapa? Ruko Haji Juta. Siapa yang menerima Puka Singkil? Nama saya ada ini, Pak. Ya Karim, tapi tidak bertanda tangan. Ini dibuat Ya Karim. Nah, ini yang ini Karim Munir. Enggak nyambung, Pak. Nah, baru kita jumlahkan. 50 juta tambah 350, dia analisa sendiri harga ruko 350 juta menjadi 400. Sementara tulisan dia 390. Apa mau dia rugi? Berarti saya terutang dong 10 juta lagi. Mana yang 390? Ini, Pak, 390 nih. Ini yang kecil nih. 390. Harga beko 390. Itu aja nggak nyambung. Nah, baru kapan dia dapat nomor invoice bokeo ini? Tanggal 27 September 2019. Sementara pengakuannya di persidangan, dan betul saya terangkan juga, dia melihat invoice saya itu tanggal 3 Oktober. Artinya duluan pinjaman kerja yang dia rombak menjadi panjar beko. Dari mana dia tahu? Saya nggak pernah bawa invoice tanggal 27. Ini aja kita logika sehat lah. Ini juga tidak diteliti dengan seksama oleh pihak penyidik Polres. Didalilkan ini, baru ini aneh. Ini yang saya katakan kuitansi gagal paham. Dengar, ini intinya, Pak. Ini apa yang tertulis yang kita baca. Sudah terima dari Haji Tut Amri Pohan. Kalau kata Puka kemarin nggak ada Haji Toke. Pada waktu ini tidak ada tulisan duit, tidak ada bahasa duit. Tapi sekarang yang dihadirkan sebagai alat bukti dan sesuai dengan asli yang dihadirkan dan sudah kita cocokkan. Nah, kita ulangi. Sudah terima dari Haji Tut Amri Pohan. Bajaknya uang 350 juta rupiah. Untuk apa uang itu? Untuk membayar satu sertifikat hak milik tanah dan bangunan ruko atas nama Haji Tut Amri Pohan dengan nomor sertifikat 112 dengan ukuran 4x37 meter sama dengan 147 sangkar, terletak di Kampung Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subuh Salam, tanggal 9 Oktober 2019, yang menerima Puka Singkil. Ada nggak dihubungkan sini untuk membayar beko? Nggak ada. Nah, logika begini, satu lagi. Sudah terima ini duit. Dari mana? Dari Haji Juta. Apa guna duit ini? Duit ini terima dari Haji Juta atau Tut Amri. Apa guna duit ini? Untuk membayar. Membayar ruko. Ruko siapa? Ruko Juta sendiri dibayar dengan duitnya sendiri. Kepada siapa diserahkan? Kepada Puka Singkil. Ini didalilkannya pembayaran pelunasan. Saya rasa anak SD pun pandai, Pak. Ya, dah. Nih, udah lengkap. Maka ini dugaan kwitansi palsu ini yang kita laporkan di Polres Subuh Salam juga mangkrak. Apa buktinya? Nih. Kita jelaskan saja, Pak. Ini keluarga Puka Singkil bersama Puka Singkil menunggu di SPKT Polres Subuh Salam.
melaporkan dugaan kwitansi palsu ini bahwa suaminya Puka Singkil atau Sabarudin tidak pernah menerima duit dari Haji Juta pada waktu menerima sertifikat. Nih, kwitansi tadi Pak, foto, jelas. Tanda tangan saya nggak ada. Ada, jelas. Nah, ini dia. Kenapa? Pengakuan Juta sudah jelas di pengadilan di bawah sumpah Al-Quran, termasuk Joke. Haji Juta menyatakan tidak ada memberikan duit. Puka juga mengaku tidak menerima duit. Jelas, ada videonya. Rekamannya ada Pak. Ini di sini. Nah, maka ditanya, kalau begitu siapa menulis kwitansi? Kata pengacara saya kepada Haji Sud Amri. Yang menulis anak Pak Haji. Anak Haji siapa? Anak Haji Toke yang menulis. Maka kalau kita lihat, kedua tulisan kwitansi ini, satu orang menulisnya. Tulisan sama ini. Nah, nih. Oke, lanjut. Selesai tentang alat bukti saya. Kalau hanya sekedar menerima sertifikat, saya ibaratkan seperti rumah saya hilang. Tiba-tiba pulang saya dari kampung, ada datang orang, Pak Karim, kamu jangan itu huni rumah. Ini saya punya. Apa dasar kamu punya? Saya tanya. Ini sertifikat saya punya. Padahal orang tahu puluhan tahun saya punya rumah ini. Apakah serta-merta gara-gara orang megang sertifikat atau BPKB itu langsung dia menyatakan punya rumah ataupun menyatakan dia punya beko itu? Tidak mungkin. Karena saya merasa digelapkan, saya lapor, nggak diterima. Itu saya punya beko. Ini dia invoice-nya. Ini dia. Padahal ada pernyataan lesing. Tapi lesing mencabut. Pernyataan kenapa? Pihak penyidik Polres menurut keterangan yang diharap langsung mendatangi saksi saya yang menulis pernyataan ini cukup aneh. Ini konspirasi jahat. Makanya saya melawan. Saya bermohon kepada Bapak Kapolda Aceh, Kabid Propam, ya. Uang saya habis. Ya. Saksi saya didatangi. Tapi tidak menghilangkan inti daripada bahwa telah dititip invoice itu kepada Haji Anwar Mansyid untuk diteruskan diserah kepada Pak Yakarim. Nggak mungkin orang mau buat pernyataan kalau memang bukan barang saya. Kalau itu barang Haji Toke, kenapa tidak dia bertanya sama Haji Toke? Kok ke saya? Aduh, aneh lah. Nah, baru sejarah beko itu Pak. Awalnya bekerja, ini buktinya. Saudara Sabili Huta Barat ya menyatakan disuruh Haji Toke untuk meminta beko saya untuk bekerja. Ini terang benderang nih Pak. Nah, ini tanda tangan Sabili. Udah di persidangan udah dijelaskan. Udah dijelaskan Sabili Huta Barat bahwa hanya hubungan kerja. Nih. Nah, nih. Tapi kenapa? Begitu saya percaya, saya nyampe. Ini Pak, pertama berangkat dari rumah saya. Ini bekonya. Ini beko grepel tadi. Nah, ini pada waktu jumpa di Kapito Jatuji, kesepakatan mengerjakan lahan dia. Reperantik, ini Haji Toke nih. Ini Sabirin, ini saya. Yang memoto Puka Singkil. Di Kapito Jatuji, Pak Haji Toke meminta borongan di kebun dia untuk menumbang sawit, menumbang karet, untuk LC atau land clearing, membuat paret, meluruskan sungai. Nah, belum nyampe ke tugas pokok. Ini kami survei Pak. Saya ulangi, survei ke kandang ayam dia, lokasi inti nih. Lokasi inti. Ini ke kebun talas dia di Tambar Lihe atau di Danau Teras. Ya ini. Tapi beko saya gitu nyampe bukan dibawa ke tempat yang diperjanjikan untuk LC ataupun staking atau langsung dia belokkan ke kebun talas dia buat palet. Ini aja udah menipu Pak. Yang saya izinkan hanya untuk membuka gorong-gorong supaya jalan. Ini dia kali palet contoh. Ini Haji Toke nih. Ini birin. Sabirin. Begitulah saya percayanya. Nih ya. Setelah itu dia bawa lagi ke kebun kelapa sayur dia, kelapa hibrida di Sikelondang kilometer 11 Double Duri. Itu pun mencuri juga. Saya dari awal udah curiga, ini penipu. Tapi saya kerjakan juga udah terlanjur. Ini hasil kerjaan saya. Staking Pak. Bersih. Macam lapangan pesawat. Ini dia lagi, udah berumput. Nah, kenapa ada uang yang 50 juta ini Pak? Pinjaman kerja kita 70 juta yang dia perjanjikan. Ini 20 juta udah transfer. Tanggal 12 bulan 9. Nih Pak. Nah, maka ditambah lagi pinjaman kerja itu 50 juta pada tanggal 27 September jam 11 malam 2011 di rumahnya, bukan panjar. Maka terpenuhilah 20 juta tambah 50 menjadi 70. Ini kwitansinya Pak, mau kita berikan. Nih, Bapak foto ini. Sudah kita siapkan lama ini. Aslinya ada. Nih. Nah, ada lagi pernyataan beliau ini. Ini WA saya. Dia minta kirim rekening saya ini Pak, rekening saya. Nih, kepada Haji Toke. Nih, nomor rekening saya. Ini yang masuk, inilah yang masuk yang 20 juta. Melalui rekening. Yang 70 langsung saya terima tanggal 27 September 2014 di rumahnya. Pinjaman kerja, bukan panjar. Ini dia, 70 juta.
Inilah supaya jelas benderang. Nah, sekarang kembali kepada ya lebih kurang ya tentang sertifikat. Ya supaya jelas Pak. Sertifikat itu kita serah terima sertifikat di atas kwitansi. Ini saya duga palsu, saya nggak tanda tangan dan tidak ada mendalilkan ini hubungan dengan Beko. Satu, tutup. Nah, sertifikat kembali kepada pemiliknya. Ini Haji Juta Meneken menerima kembali sertifikat miliknya. Ini Sabirin sebagai saksi mengembalikan sertifikat. Ini bukti. Ini kita waktu itu lihat kalau ada sertifikatnya berarti ini rukonya. Ditunjukkan aja. Jangan nanti kita seolah-olah megang barang orang tapi nggak ada objeknya. Nah, ini ikut saya nyerahkan Pak. Nah, setelah saya ke Singkil saya juga saksi menyerahkan kembali pada sedikit. Sampai hari ini sertifikat itu sudah sama dia. Ini dia. Nih, lengkap semua. Ya. Nih, berita acara dia terima kembali. Nah, ini terakhir menyatakan bahwa sertifikat itu katanya di tangan dia udah sekarang. Kunci nggak ada sama kita, sertifikat titip aja di dalil pula jadi jual beli. Waduh. Nah, surat titipannya Bapak mau lihat? Ini Pak. Sebentar, ini aslinya. Nah, dikembalikan kepada Haji Cut Amri atau ini tanda tangannya. Ini sudah diakui di persidangan. Kunci ruko sama dia, sertifikat sama dia. Dan dia mengakui tidak pernah memberikan uang. Nah, inilah kira-kira. Nah, yang terakhir tentang pernyataan Pak Kapolres. Saya bacakan dulu kalau beliau beragama Islam, saya beragama Islam, Haji Toke beragama Islam. Ya, supaya referensi hidup saya. Kenapa saya tetap tegar, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ya qawwamina lillahi syuhada'i bil qisti wa la yajrimannakum qaumin ala ya illa ta'dilu i'dilu ya huwa aqrabut taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini pedoman referensi hidup saya. Kenapa? Hai orang-orang yang beriman, hendaklah di antara kamu selalu menegakkan kebenaran, selalu menegakkan kebenaran karena Allah, ya. Ya, janganlah karena kebencian kamu tidak berlaku adil kepada suatu kaum, tapi adillah. Adillah kata Allah. Mereka ini pemimpin, Pak Kapolres pemimpin, hakim juga pemimpin dalam rangka melerai, ya. Pemimpin, sesungguhnya Allah Maha mengerti apa yang kamu kerjakan. Ini. Yang kedua tentang saksi bohong yang sudah bersumpah di atas Al-Qur'an, Pak Haji Toke ataupun Pak Haji Juta, ya. Saya bacakan. Innama ya'taril kajibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah ulaikal kajibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak percaya kepada kitab Allah dan mereka itulah orang pembohong. Saya punya referensi, bukan masalah harta, ya. Jadi menurut saya ya, Pak Kapolres ini sebenarnya baik, Pak. Jujur saya katakan baik. Saya sebenarnya nggak sampai hati juga. Tapi begitu kita tanya berkali-kali nggak mau menunjukkan apa dasar hukum. Tiba-tiba titipan Haji Toke katanya. Padahal kita mohon kan tanggal 1 Mei. Katanya dia bermohon 18 Juni yang mengangkat kita. Kunci asli Pak ya. Kunci asli masih sama kita. Oke. Ini masih kunci asli Pak. Merek Sumitomo. Dari pembeli, ada penjual kita beli. Langsung diserah terimakan setelah kita beli ini. Nah harapan saya kepada Pak Kapolda ya. Yang juga rekaman percakapan Pak Kapolres lewat WA sudah saya kirim kepada Bapak. Kabid Propam sudah juga saya kirim kepada Bapak. Tolonglah penyidik Polda tentang penggelapan invoice, tentang kode etik. Jujurlah sejujurnya Pak. Saya berharap ke Bapak Kapolda punya Bapak integritas tinggi dan saya tahu Bapak adalah akpol yang terbaik penerima di Makassar. Mudah-mudahan Bapak ditinggikan derajatnya berkat kejujuran Bapak menjadi calon Kapolri Republik Indonesia. Begitu juga Kabid Propam dalam rangka menengahi. Tapi bila Bapak juga tidak adil, ikut berkonspirasi, maka ada hukuman yang harus Bapak pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti kalau ini bergulir ke pengadilan, hakim haruslah seadil-adilnya. Karena ada satu riwayat pernah saya dengar dan saya baca dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bertanya, "Tahukah kalian mau saya tunjukkan apa dosa besar?" Mau, kata sahabat. Apa itu dosa besar itu? Pertama, menserikatkan Tuhan. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga, Rasulullah menurut sebuah cerita, sabda, langsung dia berdiri. Dosa yang ketiga apa? Berbohong atau berdusta. Ini juga dosa besar. Nah, demikian saja pengharapan saya. Karena saya yakin, wakul ja'al haq, wajahakul batila innakana batil la kana jahuka. Yang batil itu tetap batil, yang hak itu tetap berhak. Inilah harapan saya. Saya tidak ada tendensius kepada Pak Kapolres dan jajaran.
Saya juga tidak benci kepada Haji Tokeh, tapi tolonglah Pak Haji, jangan siksa batin saudara. Saudara sudah melibatkan anak saudara. Tadi tentang firman secara hukum agama, kita bukan hukum agama yang kita pakai. KUHAP. KUHAP juga menyatakan pasal 242 kalau tidak salah saya, pasal 242 KUHAP ya, tentang saksi berbohong atau palsu lisan ataupun tulisan, itu juga bisa dipidana dengan denda pidana tuntutan 7 tahun. Harapan saya kepada penegak hukum di negeri ini, kalau institusi kepolisian, Pak Kapolda, kalau pengadilan adalah ketua pengadilan dan jajarannya, semoga bapak-bapak tidak seperti yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah yang telah dituangkan. Saya bacakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun alaihim ajabun alim. Semoga bapak-bapak yang terhormat penegak hukum tidak dikunci hatinya oleh Allah, tidak ditutup telinganya, tidak ditutup matanya. Bila itu ditutup, dikunci oleh Allah, maka tunggulah azab yang maha berat. Tapi saya yakin bapak-bapak, kita penegak hukum ini sudah lulus uji fit and proper test dan uji kemampuan tentang kejujuran, amanah, dan lain-lain yang dimanatkan kepada saudara. Saudara adalah pemimpin di negeri dalam penegakan hukum. Karena apa? Saya tidak pernah ragu, saya tidak pernah gentar dalam menegakkan kebenaran. Atas nama manusia tidak ada yang saya takutkan. Karena kata Allah, ya, wala tusair khazanaka linnas fil ard illa maraha. Jangan sombong di muka bumi. Allah yang punya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard innahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang dengan sucinya Allah, pemilik langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini harapan saya. Karena kita sesungguhnya di dunia ini hanya wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Siapapun Anda, selagi saudara memang beragama Islam. Tapi karena kita bukan hukum agama Islam, tegakkan konstitusi yang sudah diatur tentang KUHAP dan Perdata. Ini saja harapan saya. Keadilan harus tegak. Ini membuka cakrawala kepada masyarakat agar jangan pernah takut menegakkan kebenaran untuk mencapai keadilan. Namun keadilan itu sebenarnya berat dan susah. Bahwa pengadilan itu hanya mendekati keadilan, tidak ada yang menyenangkan kedua belah pihak. Tapi keadilan yang hakiki hanya keadilan Tuhan. Mudah-mudahan Bapak Kapolda dan jajarannya, Bapak Ketua Pengadilan jajaran, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pikiran yang jernih, hati yang sehat, pikiran yang wajar, selalu tawadhu bahwa di dunia ini kita hanya wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Terima kasih. Aceh Video, mohon maaf semuanya bila kurang berkenan. Sekali lagi saran saya kepada Haji Tokeh, saudara sudah tua bukan menasihati. Janganlah Anda berbohong terus. Di sini pernyataan Anda jelas tidak memberikan duit pelunasan. Pernyataan Haji Juta jelas, ya, jelas di sini. Di atas sumpah Al-Quran tidak pernah memberikan duit 350 juta. Bila Anda juga berbohong, saya akan laporkan saudara tentang dugaan kwitansi palsu dan dugaan saksi bohong yang saudara sudah berkali-kali sampaikan. Demikian saja. Namun demi kedamaian semua, saya masih membuka pintu kepada siapapun. Sebagai hamba Tuhan, kita saling ngasih-mengasihi dan menyayangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu sebenarnya jujur saja ya, yang mengkhawatirkan kami sebenarnya dari awal. Kalau tentang Prapit tadi, ini jangan salah paham. Itu hak warga negara untuk mengontrol ataupun transparansi, ya, bagian daripada tata cara kepolisian supaya jangan melanggar hukum. Nah, yang paling sekarang agak was-was saya dan keluarga saya, saya mendapat rekaman percakapan oknum yang saya laporkan ke Propam Polda Aceh, yang patut saya duga mengancam saya bahwa saya katanya dalam rekaman itu ya sudah memusuhi polisi, padahal tidak. Dan dikatakan di situ bahwa saya ini sudah memulai genderang perang. Kita lihat aja nantinya. Ini bahasa oknum polisi tersebut yang saya laporkan ke Propam Aceh. Bahasa rekaman ini saya dapatkan setelah saya melapor ke Propam Polda Aceh setelah pulang ke kampung. Ini juga saya mohon kepada Pak Kapolda perhatian. Apakah salah kami melaporkan oknum polisi yang menurut kami ini salah, yang menurut kami tidak netral, yang menurut kami dizalimi? Ini jelas Pak Kapolda yang terhormat, Kapolda Aceh yang saat ini, Pak Kabid Propam yang saat ini yang terhormat juga. Rekaman ini lewat WA sudah saya sampaikan kepada Bapak. Kami sekarang merasa galau, was-was, berjalan pun cari makan seperti ketakutan akibat seolah-olah genderang perang. Apanya yang genderang perang? Saya menempuh jalur hukum demi menuntut hak. Apa ini salah? Ya kalau memang salah berarti nggak usah ada Propam, tempat rakyat mengadu apabila ada terduga oknum kepolisian bersalah.
menurut pandangan kami. Nah ini, kalau ini juga masih seperti ada kebencian karena ya oknum ini bagian daripada aparat penegak hukum dan juga bersenjata, saya suatu ketika yang tidak saya sebutkan tanggal dan waktunya, saya akan minta perlindungan lembaga saksi kepada DPR Aceh yang sekarang membidangi hukum, DPR Aceh yang mewakili Aceh Singkil, kepada Bapak Ketua DPR, kepada Bapak Ombudsman, kepada Bapak Kompolnas. Oknum seperti ini kalau salah secara undang-undang tolong ditindak dengan tegas. Tidak layak seperti ini pejabat pengambil kebijakan penegakan hukum di bumi Subuh Salam yang tempat kami juga cari makan. Kami merasa was, apalagi dengan anak saya. Tolong ditegakkan. Semoga ada kebenaran. Saya bukan lagi memperjuangkan sebenarnya beko ini, tapi menegakkan keadilan untuk membuka tabir kebenaran. Ini saya berharap sangat. Anak saya cemas, istri saya cemas, keluarga saya, dan anggota-anggota saya yang pernah ikut bekerja. Dan bisa jungkin juga yang hadir sebagai saksi kemarin di pengadilan. Mereka ini saksi kebenaran, tidak ada rekayasa. Bisa kita buktikan fakta, dan di persidangan sudah terbuka lebar fakta ini. Rekaman ini cukup menyakutkan Pak Kapolda, yang terhormat DPR Aceh, yang terhormat Ketua DPR Aceh, Komisi Hukum. Tolong kami dilindungi. Suatu ketika saya akan melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi. Oknumnya tidak saya sebutkan di sini, tapi dia oknum yang saya laporkan yang saat ini menjabat di Polres Subuh Salam. Demikian permohonan kami terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kami semua, dan kami tidak tendensius dan kami tidak melawan institusi kepolisian, tapi perlawanan kami secara hukum yang dibenarkan oleh konstitusi. Terima kasih, Pak. Saya mohon kali sama Pak Kapolda, tolong suami saya tegakkan hukum sebenar-benarnya. Saya pesan kepada pejabat-pejabat yang berhubungan dengan kasus suami saya, tolong mohon saya, tegakkanlah kebenaran dan keadilan. Sebab suami saya betul-betul tidak bersalah. Saya nggak mau selanya yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Sebab kami udah hampir setahun lebih lah. Udah lelah saya menengok suami saya. Sampai kami pun sekeluarga nggak diopennya lagi untuk perjuangan hak-hak dia. Mohon kali sama hakim, tolong tegakkan kebenaran sebenar-benarnya. Kalau keadaannya sekarang sangat memprihatinkan. Di satu sisi semuanya ditinggalkannya demi memperjuangkan hak-hak dia. Contohnya kayak kami sekeluarga nggak peduli lagi apapun kami, tapi kami ikhlas demi untuk menegakkan kebenaran. Kami ikhlas dia berjuang untuk merebut hak-haknya kembali. Bapak orangnya keras dari dulu. Kalau memang salah, tetap salah. Pantang dia dizalimi. Nggak punya uang lagi untuk kesana kesini ngurus masalah ini, maka kereta satu-satunya yang punya anak terpaksa dijual. Anak ibu ikhlas, Bu? Kami ikhlas semua, asal Bapak bisa mencapai apa tujuan dia. Anak-anak bilang juga, apapun uang yang dihantarkan orang kalau memang bukan hak kita, Pak, jangan pernah terima. Ya, harapan saya sama orang-orang yang menzalimi itu, Allah memberi petunjuk sama dia supaya terbukalah hatinya menegakkan kebenaran. Kenapa Bapak betul-betul dia jadi zalimi orang? Padahal dia selama ini di rumah ini tempat orang mengadu, orang yang dizalimi, orang pengaduan, sebagai macam-macam masalah lah. Saya meminta kepada Allah, suami saya sehat-sehat selalu, bisa hak-hak dia kembali lagi. Kalau memang dia benar, kebenaran itu tetap sama dia. Pesan saya sama orang yang menzalim Bapak, supaya orang itu sadar, ingat juga Allah. Suatu orang yang dizalimin, suatu saat pasti menimpa diri dia sendiri yang terzalimi. Supaya orang itu cepat-cepat sadar, supaya masalah ini selesai secepat mungkin. Sekarang masih kuliah? Saya kuliah, saya sementara ini berhenti dulu karena kan ada masalah bapak sekarang yang
berperkara dengan Haji Toke dan Pak Kapolres Salam. Jadi di sini Bapak tuh sekarang lagi sulit-sulitnya dengan kendala biaya kehidupan lagi ya kan. Jadi untuk sementara ini saya sebagai anak hanya bisa mengerti keadaan orang tua saya, karena saya tahu orang tua saya di saat menegakkan keadilan, yang mana adil, yang mana benar tetaplah benar, yang salah tetaplah salah ya tegakkan. Jadi saya tahu, kami sebagai anak tahu orang tua kami sedang berjuang demi kebenaran. Untuk Bapak Hakim nanti, tolonglah seadil-adilnya menegakkan kebenaran. Benar-benar saja, salah-salah saja. Yang mana yang benar, tetap yang benar, yang salah itu salah. Allah Maha melihat. Saya hanya minta untuk kepada Bapak Kapolda, tolong tegakkan kebenaran, dan kalau salah tetaplah salah, yang mana benar tetaplah benar. Dan apabila orang tua saya salah, tetapkan dia bersalah, jangan tetapkan dia benar. Tapi apabila mereka yang salah, tetapkan mereka yang salah. Nah, jangan dibuat mereka yang benar. Ini dampaknya bukan untuk bapak saya saja, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena di zaman sekarang ini sudah banyak keadilan itu sudah tidak nampak lagi. Jadi ini bukan berdampak kepada ayah saya saja, berdampaknya ke seluruh masyarakat Indonesia. Bukan juga termasuk untuk pesan saya ini untuk Bapak Kapolda Aceh aja, untuk seluruh Kapolda di Indonesia. Jadi dampaknya ini bukan terhadap ayah saya saja, terhadap seluruh masyarakat Indonesia tentang keadilan tadi. Bu, siapa sebenarnya Bapak ini, Bu? Kenapa orang kok banyak minta bantuan dari orang banyak minta bantuan, orang susah, bahkan pejabat minta bantuan kepada Bapak. Siapa Bapak sebenarnya? Sebenarnya saya bingung juga, Bang ya. Siapa Bapak ini sebenarnya? Nggak ada pangkatnya, nggak ada, apapun nggak ada. Tapi itu aja, orang minta tolong, apapun masalah, kesini orang minta tolong. Nah, untuk menegak kebenaran. Jadi siapa-siapa yang pernah datang ke sini minta tolong? Kalau orang-orang ke sini minta tolong, ya pejabat pun ada, mulai dari Banda Aceh, siapapun. Memang sini memang makan ya, pesinggahan Kapolda pun udah lengkap, Kapolda, Dandim, semuanya udah ustad-ustad dari ulama-ulama dari manapun dah umumnya udah bersinggahan di sini semuanya. Tapi itulah urusannya sama Bapak ya, kurang tahu juga saya kan. Bahkan orang-orang susah pun banyak. Iya, orang-orang susah pun, apapun, orang karyawan lah, orang masalah sengketa tanah, apapun masalah pribadi orang, kesinilah tempat mau sampai jam-jam 3 malam pun sampai nggak tidur tiap hari itu. Hampir umumnya lah semuanya di sini. Kayak Muzakir Mana, Abdenan Bransah, semuanya dari Dandim dulu, Kapolda, udah hampir semua saya rasa ya. Dari gubernur pun di sini, waktu Irwandi dulu pun dah, istilahnya udah pernah kesini lagi tuh. Jadi masalah Honda saya yang dijual, Honda Galek saya itu juga berpengaruh juga terhadap masalah Bapak sekarang, yang Bapak benar-benar sulit sekarang ya dengan masalah keuangannya. Jadi untuk masalah kereta saya itu benar-benar saya jual untuk membantu Bapak mengangkat trado, untuk membayar trado, untuk mengangkat bekonya, untuk pulang ke sini. Nah, jadi dia itu yang saya tahu setelah saya jualkan kereta saya berikan uangnya itu pagi-pagi terhadap dia. Jadi habis itu dia berangkat ke Suram, saya nggak tahu kan. Setelah itu dia malam pulang. Dia pulang malam itu sekitar jam 12. Tapi di saat dia minta uang kereta saya itu untuk membayar trado tadi, saya tanya, untuk apa duit ini Pak? Untuk bayar trado, untuk pulang ke sini bekonya. Jadi pas di saat dia udah pulang malam-malam itu kan saya tanya, dia pulang tuh pukul 12 malam. Saya tanya, Pak bekonya mana? Saya bilang. Terus dia cerita, ternyata dia dihianati. Sedangkan beko itu kan milik Bapak yang aturannya untuk dipulangkan ke rumah. Tapi di situ saya lihat orang tua saya sangat bersedih. Dia betul-betul kecewa kepada Bapak Kapolres.
Tapi kami sebagai anak hanya bisa menghibur orang tua kami. Kami menenangkannya, walaupun dalam keadaan sulit dia, kami sebagai anak tetap menenangkannya. Untuk kereta saya ikhlas. Karena apa? Karena demi orang tua saya yang menegakkan kebenaran. Saya nggak masalah nilai duitnya itu. Yang penting mana yang benar, tentulah benar. Yang mana yang salah, tentulah salah. Jadi itulah. Sampai sekarang pun kuliah saya pun berhenti karena kendala biaya tadi. Kereta saya jualkan untuk membantu Bapak mengangkat trado, untuk membayar trado, untuk mengangkat beko untuk pulang ke rumah ini. Tetapi malah diberikan ke Bapak Kapolres dengan status titipan Haji Toke. Itu tidak benar. Tapi ya udah, kita ikuti aja prosesnya. Tolong tegakkan kebenaran dan buang kesalahan.